Assalamualaikum teman. Teman kali ini ada cerita tentang seorang kakek yang tinggal di tengah hiruk-pikuk pasar. Seorang kakek sederhana dituduh mencuri dan dihina tanpa bukti, hingga satu kotak tua membuka rahasia masa. Lalunya yang agung membungkam semua yang pernah merendahkannya. Jika ingin tahu cerita lengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi pasar Melati sudah mulai ramai oleh suara-suara tawa, teriakan tawar-menawar, dan derit troli sayur. Di salah satu sudut pasar itu, tampak seorang pria tua dengan pakaian lusuh, tapi rapi sedang memungut beberapa kardus bekas dan botol plastik dari belakang kios sayur. Namanya kakek Rahmat. Usianya sekitar 70 tahun, tubuhnya bungkuk sedikit, tapi wajahnya selalu menyunggingkan senyum ramah. Hampir semua pedagang mengenalnya. Ia sering membantu membersihkan sisa-sisa sampah atau mengangkat barang dagangan, tanpa pernah meminta imbalan. "Pagi, Kek," sapa Bu Rini penjual bunga. "Pagi, Bu Rini. Mawarnya makin cantik hari ini," jawab kakek Rahmat sambil tersenyum. Anak-anak kecil yang ikut orang tuanya berdagang kadang duduk di dekatnya, mendengarkan cerita-cerita ringan yang disampaikan, dengan suara lembut dan penuh kebijaksanaan. Tak ada yang tahu pasti di mana ia tinggal, tapi mereka tahu ia selalu datang saat langit masih gelap dan pulang sebelum matahari benar-benar tinggi. Meskipun hidupnya sederhana, menjual barang bekas dari pasar dan menanam beberapa sayur di rumah kecilnya di pinggir kota, kakek Rahmat tak pernah mengeluh. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang dan penuh syukur. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa, suasana pasar hangat dan akrab. Para pedagang sibuk membuka lapak, pelanggan mulai berdatangan, dan aroma makanan dari warung kecil mulai menggoda siapapun yang lewat. Tak ada yang menyangka bahwa hanya dalam satu hari semuanya akan berubah. Langit mulai terang saat suara ribut-ribut terdengar dari arah kios nomor 7. Beberapa pembeli menoleh, dan para pedagang mulai keluar dari lapak masing-masing untuk melihat apa yang terjadi. "Uangku hilang. Ada yang mengambil dari laci ini," teriak Pak Darmin, pedagang sembako yang terkenal galak dan mudah curiga. Kiosnya memang selalu ramai, dan ia sangat menjaga uang hasil penjualannya, yang biasanya ia simpan di laci tua di bawah meja. "Baru tadi pagi masih ada. Sekarang kosong. Siapa yang masuk ke sini?" Beberapa orang mulai bisik-bisik. Tak lama kemudian, tatapan mereka serentak mengarah ke satu sosok yang sedang duduk tenang di dekat tumpukan. "Kardes, kakek Rahmat," Pak Darmin menunjuk dengan jari gemetar. "Tadi aku lihat dia mondar-mandir di belakang kiosku." Jangan-jangan dia pelakunya. Suasana langsung berubah. Hening yang menegang. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras, seakan mencari-cari alasan untuk mempercayai tuduhan itu. Memang, dia sering keliling-keliling, ambil barang-barang bekas. Siapa tahu bukan cuma botol yang dia ambil, ucap salah satu pedagang dengan nada ragu tapi menusuk. Kakek Rahmat perlahan berdiri, bingung dan canggung. Saya tidak masuk ke kios, Pak. Hanya lewat belakang seperti biasa." "Tapi siapa lagi?" "Cuma kamu yang tidak punya lapak di sini. Cuma kamu yang selalu mondar-mandir," bentak Pak Darmin. Suaranya mulai memancing emosi orang-orang. Beberapa pedagang yang biasanya menyapa hangat kini ikut menjaga jarak. Ada yang melipat tangan di dada. Ada yang mengangguk pelan seolah mendukung tuduhan itu. Bahkan anak-anak yang biasa duduk dekat kakek Rahmat pun ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Wajah kakek Rahmat tidak marah, tapi juga tidak tersenyum seperti biasanya. Ia menunduk lama dan hanya berkata pelan, "Jika benar kalian percaya saya mencuri, saya tak punya apa-apa untuk membela diri. Tapi saya tidak mengambil apapun." Tak ada yang membela. Tidak satu pun suara menyahut. Dan dalam diam yang menyesakkan itu, kakek Rahmat berbalik, memungut kantong kainnya, lalu perlahan melangkah pergi, meninggalkan pasar yang selama ini ia anggap rumah keduanya. Angin pagi tiba-tiba terasa dingin. Pasar masih berdiri,
Tapi kehangatan hari itu sirna bersamaan dengan langkah kakek Rahmat yang menjauh perlahan. Langkah kakek Rahmat yang menjauh perlahan seakan membawa serta kehangatan pasar pagi itu, meninggalkan jejak sunyi yang menggantung di udara. Selama bertahun-tahun ia berjalan keluar pasar dengan senyum. Tapi hari itu, punggungnya yang biasa teguh tampak sedikit lebih bungkuk. Kepalanya sedikit lebih tertunduk. Sore itu, hujan turun tipis. Di rumah kecilnya yang sederhana di pinggir kota, di antara pepohonan pisang dan pagar hidup dari semak liar, kakek Rahmat duduk termenung di kursi kayu reot. Ia tak menangis, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka. Ia tak memikirkan harga dirinya. Ia hanya merasa kehilangan tempat yang ia cintai. Aku tak perlu membuktikan apa-apa, bisiknya lirih. Tapi aku juga tak ingin mereka belajar membenci hanya karena kesalahpahaman. Malam itu, ia membuka sebuah peti kayu tua di pojok kamar. Di dalamnya tersimpan beberapa benda. Sebuah jam tangan klasik, sebuah foto berbingkai lusuh, dan setumpuk dokumen usang. Ia menyentuh satu persatu, lalu memilih untuk mengambil sebuah surat dengan kop, resmi dan stempel emas yang masih utuh. Lalu, ia mengambil sesuatu yang paling berharga, sebuah kotak kecil berbahan kayu jati. Ia membungkus semuanya dalam kain batik tua dan meletakkannya di atas meja. Pagi berikutnya, meski langit masih mendung, kakek Rahmat kembali berjalan ke arah pasar. Bukan untuk meminta maaf, bukan juga untuk marah. Ia datang untuk membersihkan nama baiknya dengan caranya sendiri. Namun jalan itu tak mudah. Saat ia melangkah ke area pasar, beberapa pedagang langsung berhenti bicara. Ada yang sengaja memalingkan wajah. Seorang bocah yang biasanya memeluknya, kini hanya memandangi dari kejauhan. Tak berani mendekat. Ia tetap melangkah pelan. Langkah yang tidak goyah, walau tak ada satu tangan pun yang mengulurkan sambutan. Saya ingin bicara, katanya dengan suara tenang di tengah kerumunan kecil yang terbentuk. Karena rasa ingin tahu, tapi bukan sekarang. Izinkan saya kembali esok pagi. Saya akan membawa sesuatu yang barangkali bisa membuka mata. Orang-orang saling pandang, bingung dan heran. Tak ada yang menjawab. Tapi saat ia pergi, tak ada lagi ejekan. Tak ada yang berani berbisik. Hanya keheningan yang menyisakan tanda tanya. Dan besok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Pagi itu, pasar Melati lebih ramai dari biasanya. Bukan karena pembeli membeludak, melainkan karena rasa ingin tahu yang menebal di udara. Bisik-bisik sudah dimulai sejak fajar. Kakek itu mau datang lagi, ya? Iya, katanya mau bawa bukti. Tapi bukti apa? Paling cuma alasan. Tepat saat jam dinding tua di ujung warung kopi berdentang 7 kali, kakek Rahmat muncul. Jalannya tetap pelan, tapi kali ini ada sesuatu di pelukannya. Kain. Batik coklat yang membungkus. Sebuah kotak persegi. Ia berhenti di tengah pasar. Para pedagang dan pembeli mulai mengerumuninya, tanpa satu pun yang berbicara. Saya berdiri di sini bukan untuk mengemis simpati, yang katanya lembut, namun suaranya terdengar tegas. Saya tahu tidak semua dari kalian percaya saya bersih. Maka hari ini saya ingin menunjukkan sesuatu. Dan setelah itu saya akan pergi. Ia meletakkan kain batik ke atas meja kosong, lalu membuka simpulnya perlahan. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu tua yang saat dibuka memperlihatkan beberapa benda yang mengundang decak heran. Sebuah piagam kehormatan berbingkai emas dari pemerintah kota. Sebuah foto lama. Dirinya berdiri di barisan depan bersama tokoh-tokoh penting kota, tersenyum mengenakan jas resmi, dan sebuah medali kecil berkilau, bertuliskan saat pengabdian seumur hidup. Dinas Sosial dan Pendidikan, 992. Beberapa orang mendekat, menatap tak percaya. Saya memang tidak sekolah tinggi, tapi saya pernah mengajar anak-anak di kampung selama bertahun-tahun, tanpa dibayar, ucap kakek Rahmat. Suaranya sedikit bergetar. Saya pernah menerima penghargaan ini, bukan karena saya pintar, tapi karena saya tidak menyerah,
meski hidup saya selalu sederhana. Saya datang ke pasar ini bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Kalau memang ada yang hilang dari kios Pak Darmin, saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak pantas dihina karena saya tua. Atau karena pakaian saya tak mewah. Kerumunan sunyi. Tak satu pun yang bersuara. Bahkan Pak Darmin yang biasanya vokal, hanya bisa menatap tanpa kata. Tatapan matanya perlahan berubah, dari curiga menjadi malu. Beberapa orang mulai menunduk. Seorang ibu terlihat mengusap sudut matanya. Seorang anak kecil diam-diam menarik ujung baju ibunya, lalu berkata, "Bu, kakek Rahmat pahlawan ya?" Kakek Rahmat menutup kotak itu kembali. Ia tersenyum kecil. "Sekarang, jika kalian masih merasa saya bersalah, saya akan pergi. Tapi jika kalian merasa saya layak dimaafkan, saya akan tetap di sini, seperti biasa. Bukan sebagai siapa-siapa, hanya sebagai kakek Rahmat." Lalu ia melangkah pelan menjauh, meninggalkan keheningan yang kali ini berbeda. Bukan karena benci, tapi karena semua orang sedang berperang dengan hati nurani masing-masing. Beberapa langkah lagi, dan kakek Rahmat akan benar-benar pergi dari pasar yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi tiba-tiba, langkah-langkah kecil terdengar menyusul dari belakang. "Kakek!" Suara itu nyaring, milik seorang bocah laki-laki, cucu dari Bu Rini, penjual bunga. Anak itu berlari cepat lalu memeluk kaki kakek Rahmat. "Jangan pergi, Kek. Jangan pergi." Kakek Rahmat berhenti. Perlahan ia menoleh. Mata tuanya berkaca-kaca, tapi bibirnya masih tenang. Tak lama, Bu Rini datang menyusul. Kali ini ia tidak hanya membawa bunga, tapi juga rasa bersalah. Ia menatap kakek Rahmat dalam-dalam dan berkata pelan, "Maafkan saya, Kek. Saya ikut diam saat orang-orang menuduh. Saya tidak tahu, seharusnya saya bicara." Lalu satu persatu pedagang mulai mendekat. Ada yang menunduk, ada yang menggenggam tangan kakek Rahmat erat. Beberapa bahkan ikut meminta maaf tanpa mampu berkata-kata. Akhirnya Pak Darmin, yang sedari tadi berdiri membatu, maju ke depan. Semua mata tertuju padanya. Ia menatap kakek itu, lalu menatap lantai, seperti sedang mencari keberanian. Saya terlalu cepat menuduh, Kek," ucapnya dengan suara berat. "Saya temukan uang saya kemarin sore, jatuh tergelincir di bawah karung beras. Bukan diambil siapa-siapa. Saya malu." Ihame mengambil napas panjang. "Kalau kakek mau, kami ingin kakek tetap di pasar ini. Tapi bukan hanya sebagai pemungut barang bekas, tapi sebagai bagian dari kami, sebagai keluarga." Kakek Rahmat terdiam sejenak, tangannya gemetar pelan, entah karena emosi atau karena usianya. Lalu ia mengangguk pelan dan tersenyum. "Saya tidak marah, Pak Darmin. Saya tahu, kadang kita melihat seseorang hanya dari kulitnya. Saya pun dulu sering salah menilai orang," jawabnya, lembut. Suara tepuk tangan terdengar dari sudut pasar, disusul dengan senyum yang merekah dari wajah-wajah yang tadinya dingin. Beberapa pedagang mengajak kakek Rahmat duduk. Ada yang membawakannya teh hangat, bahkan 1-2 anak kecil mulai berkumpul di sekelilingnya lagi. Hari itu kakek Rahmat tidak pulang lebih awal. Ia tinggal lebih lama. Bukan karena ingin dihormati, tapi ini karena hatinya telah kembali hangat. Pasar Melati tak lagi hanya tempat mencari nafkah. Ia kembali menjadi rumah bagi semua orang, termasuk seorang kakek tua yang bijak dan bersahaja. Sejak hari itu, suasana pasar tak pernah benar-benar sama. Kakek Rahmat kini tidak lagi sekadar sosok yang lewat sambil membawa karung kain lusuh. Ia menjadi tempat bertanya, tempat bercerita, bahkan tempat bersandar bagi mereka yang sedang penat. Anak-anak kecil menyapanya dengan ceria, para pedagang menyelipkan makanan kecil ke dalam kantongnya, dan bahkan pembeli kadang bertanya, "Apakah kakek Rahmat ada hari ini?" Pak Darmin, yang pernah menjadi orang pertama yang menuduh, kini menjadi orang yang paling rajin menawarkan teh hangat setiap pagi. Rasa bersalahnya tak mudah hilang, tapi ia berusaha menebusnya lewat sikap hormat dan ketulusan.
Namun kakek Rahmat tetaplah kakek Rahmat. Ia menolak hadiah berlebihan, menolak tawaran uang atau kehormatan. Ia hanya ingin satu hal, agar pasar itu belajar untuk tidak lagi menilai orang dari penampilan luar. Saya bukan siapa-siapa, katanya suatu pagi kepada anak-anak yang duduk melingkar di depannya. Saya hanya pernah berjuang, dan kalian pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi yang paling penting, jangan pernah terburu-buru menghakimi. Kadang orang yang tampak paling hina justru menyimpan kisah yang paling mulia. Pasar Melati pun mengingat pelajaran itu dengan baik. Dan bagi kakek Rahmat sendiri, semua luka yang dulu sempat menyesakan hati perlahan sembuh. Bukan karena ia dibela, tapi karena ia tetap memilih kebaikan. Bahkan saat dunia sempat menolaknya. Hari-hari pun kembali berjalan seperti biasa, dengan hiruk-pikuk, tawa dan kadang ribut kecil khas pasar. Tapi di balik setiap langkah, setiap sapa hangat, dan setiap senyum yang kini tak ragu ditujukan pada sosok tua berbaju sederhana itu, tersembunyi satu pelajaran besar. Bahwa harga diri tak ditentukan oleh pakaian, usia, atau harta, tapi oleh ketulusan hati, keberanian untuk memaafkan, dan kekuatan untuk tetap menjadi baik, bahkan saat dunia meragukanmu. Dan itulah kisah dari Pasar Melati. Tentang tuduhan yang membungkam semua. Bukan karena kebenaran dipaksakan, tapi karena kebaikan akhirnya bersuara. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu ingin versi cerita ini dalam bentuk naskah drama, cerpen, atau bahkan animasi pendek, aku bisa bantu lanjutkan. Ingin dibuatkan versi lainnya?